Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pemirsa RJTV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dapat kembali dipertemukan Allah melalui media TV ini. Mudah-mudahan kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan ridhoinya, dan mudah-mudahan juga kegiatan kita di indahnya Islam ini dapat menambah wawasan kita kepada ajaran agama kita yang mulia, dan yang terpenting adalah dapat bertambahnya takut kita kepada Allah, bertambah baiknya sikap dan perilaku kita, bertambah meningkatnya ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu kita sudah 2 kali membahas tentang pertama bahawa Allah meminta kita untuk tidak sekali-kali terperdaya oleh dunia dengan berbagai kesenangan-kesenangannya, disebabkan karena itu semua adalah hanya sesaat dan sementara bila dibandingkan dengan kehidupan setelah di dunia ini, yaitu kehidupan akhirat yang kehidupan selamanya dan sesungguhnya. Maka siapapun yang tentu mengutamakan kehidupan yang hanya sesaat, kenikmatan yang hanya sesaat, dengan mengabaikan kehidupan yang sesungguhnya selama-lamanya, kenikmatan yang sesungguhnya selama-lamanya, ini adalah merupakan satu kebodohan besar. Maka itulah yang diharapkan agar kita tidak terperdaya oleh dunia, sehingga kita habiskan energi kita, kita habiskan waktu kita, kita habiskan apapun yang kita miliki untuk meraih kenikmatan-kenikmatan dunia yang sesungguhnya kemampuan kita menikmatinya terbatas, kemudian masa kita menikmatinya juga sangat-sangat terbatas. Maka juga di antara hal yang Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk dapat kita terhindari oleh tipu dayanya dunia adalah dengan kita memprioritaskan dalam hidup ini bagaimana menjadikan dunia ini sebagai jalan untuk meraih kesenangan untuk kehidupan yang selama-lamanya. Maka di surah Al-Hadid sebagai contoh di ayat 20, setelah Allah mengatakan bahawa dunia ini penuh kehidupannya dengan perhiasan, dengan bangga, banyak anak, banyak harta. Kemudian Allah mengatakan dunia ini juga penuh dengan kesenangan tapi menipu daya. Maka kemudian di ayat 21 Allah meminta kita sabiqu ila maghfiratin minallah wa jannatin 'arduha as-sama ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Maka kalian diminta oleh Allah sabiqu, berlomba-lombalah ketika di dunia ini ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunannya Allah, wa jannatin, untuk mendapatkan surganya Allah nanti setelah dunia ini, 'arduha ka'ardis sama'i wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu disiapkan bagi orang-orang yang beriman. Di surat Al-Imran ayat 15, setelah ayat 14 Allah menjelaskan bahawa Allah hiasi pada manusia ini nafsu syahwat kepada perempuan, kepada laki-laki, yang punya anak kepada anaknya, kemudian kepada harta. Maka Allah kemudian sebutkan itu semua adalah kesenangan dunia. Hati-hati jangan sampai terperdaya dengannya. Di ayat 15-nya kembali Allah katakan melalui Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada kita umatnya, qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Katakan hai Muhammad, beritahu hai Muhammad kepada umatmu, maukah kalian kuberitahu sesuatu yang jauh lebih baik daripada tadi kesenangan-kesenangan dunia, daripada harta dunia, daripada kenikmatan dunia, daripada syahwat dunia? Apa itu dia? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Di sisi Allah bagi orang-orang yang bertakwa adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka akan kekal di dalamnya. Satu hadis saja kita ambil sebagai bandingan bagaimana Rasulullah SAW membandingkan antara kelebihan kenikmatan dunia dengan akhirat. Di dalam hadis sahih Muslim kata Rasulullah, wallahi
ma hadhihi dunya fil akhirah illa kamithli an yaj'ala ahadukum asba'ahu wa asyara Yahya ahadur ruwat ila bisababati falyanzur bima tarji'. Demi Allah, perumpamaan kenikmatan di dunia berbanding dengan akhirat hanya seperti seseorang dari kalian mencelupkan tangannya, ditunjuk oleh salah seorang perawi Yahya dalam hadis ini, dengan telunjuknya ke dalam air laut, kemudian dia lihat berapa air yang kembali dalam tangannya, berapa yang sisa dalam laut. Itulah dia kenikmatan yang ada di tangan adalah kenikmatan dunia, yang sisa air dalam laut adalah kenikmatan akhirat. Maka Allah mengatakan mata'ud dunya qalil. Kenikmatan dunia kayak manapun banyak, dia adalah sedikit. Para ulama tafsir mengatakan kenapa dianggap sedikit? Jumlah hartanya banyak, asetnya banyak, karena dia sesaat dan sementara. Sementara akhirat adalah merupakan selama-lamanya. Maka hendaknya kita seperti permintaan Nabi juga dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, fa'athiru ala ma yabqa fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Kalian harus prioritaskan kehidupan yang selama-lamanya berbanding kehidupan yang hanya sesaat dan sementara ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sadar betul akan hakikat hidup kita di dunia ini, bahwa hanya sesaat sementara, kenikmatannya juga hanya sesaat sementara. Kita harus menggunakan dunia ini untuk meraih kehidupan akhirat yang selama-lamanya dan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RJTV